Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, bahkan untuk memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana untuk mengetahui bahwa air tidak tercemar dan air tercemar? Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Akibatnya, kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Sehingga polusi air dapat dikatakan sebagai pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber secara langsung dan sumber secara tidak langsung. Nah, sumber secara langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Nah, yang kedua adalah sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung sendiri yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah sehingga air dapat tercemar oleh berbagai macam zat. Misalnya saja di atmosfer seperti hujan asam. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, panas, dan minyak bumi. Beberapa polutan air yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga, limbah industri, serta limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih dari ketiga limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita perlu membahas terlebih dahulu tentang limbah industri. Limbah industri adalah air limbah dari hasil pengelolaan industri cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya, industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Nah, selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Nah, yang berikut adalah limbah pertanian. Nah, dalam sektor pertanian ada faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dalam bahan kimia. Nah, bahan kimia ini berfungsi sebagai pembasmi hama namun berbahan dasar dari bahan kimia. Yang berikut kita masuk pada pencegahan pencemaran air. Nah, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan agar mencegah terjadinya pencemaran air. Yang pertama, melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Dan yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Sekian video pembelajaran tentang pencemaran air. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dulu pembahasan singkat tentang pencemaran air. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di lain waktu.